suka makan ya, tapi pernah nggak sih kalian lagi nyoba-nyobain produk baru, misalnya keripik rasa rendang, atau makanan yang belum pernah kalian makan, terus berpikir, ini enak banget ya, kok bisa enak banget, atau mungkin kok rasanya agak aneh ya, ini udah lulus uji belum? Nah, di balik rasa setiap produk makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, pasti ada sekelompok orang yang punya peran krusial. Mereka adalah panelis uji organisasi. Di episode hari ini, kita akan mengajak kalian membahas mengenai panelis uji organoleptik yang tidak terlatih atau tanpa pelatihan. Sudah ada 3 orang nih yang akan kita tanya-tanya mengenai panelis uji organoleptik. Kita akan mengobrol dengan Nanda, Rian, dan Koko. Selamat datang semuanya di podcast Teman 8. Baik, kita mulai aja nih pembicaraan mengenai panelis uji organoleptiknya dari Kak Nanda. Halo Kak Nanda, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Halo, alhamdulillah sehat. Sebelumnya juga terima kasih atas undangannya udah diundang ke podcast ini dan berbagi sama kalian. Kita yang harusnya terima kasih sama kalian yang sudah hadir di podcast ini. Langsung saja nih, aku mau tanya, uji organoleptik itu apa sih? Dan mungkin bisa dijelaskan mengenai panelis uji organoleptik. Jadi pengujian organoleptik itu salah satu cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu produk. Jadi indera manusia yang masuk ini itu mata, hidung, serta lidah. Kemudian penilaian ini itu meliputi spesifikasi mutu kenampakan, bau, rasa, dan konsistensi atau tekstur serta beberapa faktor lain yang diperlukan untuk menilai produk tersebut. Sebagai panelis uji organoleptik sendiri memiliki tugas utama seperti yang dikatakan oleh Kak Nanda, yaitu tugas panelis sebagai alat ukur hidup untuk mengevaluasi karakteristik dari suatu produk. Jadi panelis juga nggak selalu nyoba makanan atau produk berhasil terus. Terkadang mereka juga harus mencicipi produk atau makanan yang terlalu asin, terlalu pahit, atau bahkan dengan aroma yang kurang sedap demi kebutuhan pengembangan dan kontrol kualitas. Kemudian juga ada metodologi yang ketat. Mereka dilatih untuk mengenali dan mengukur atribut spesifik seperti tingkat keasinan, kemanisan, kekentalan, atau intensitas aroma tertentu. Semua itu juga harus konsisten dan bisa diukur. Terus kasus panelis uji organoleptik tanpa pelatihan itu menurut kalian seperti apa? Kalau menurutku ya, itu aman-aman aja. Asal tahu ukuran rasa seperti tingkat keasinan, tingkat kemanisan, aroma, kekentalan, dan lain sebagainya. Itu mungkin lebih kita tahu ukuran yang pas mengenai rasa tersebut. Kemudian juga kekentalan juga, ataupun juga bentuk atau aroma, itu kita harus benar-benar tahu dari aroma makanan tersebut. Jadi kita tidak bisa asal mengasal ukuran dari makanan tersebut. Syarat menjadi panelis sendiri yaitu tertarik terhadap uji organoleptik sensori dan mau berpartisipasi serta konsisten dalam mengambil keputusan, berbadan sehat, bebas dari penyakit THT, tidak buta warna serta gangguan psikologis, tidak menolak makanan yang akan diuji, tidak melakukan uji 1 jam sesudah makan, menunggu minimal 20 menit setelah merokok, makan permen karet, makan dan minuman ringan, dan tidak melakukan uji pada saat sakit flu dan sakit mata, tidak memakan makanan yang sangat pedas pada saat makan siang jika uji dilakukan pada siang hari, tidak menggunakan kosmetik seperti parfum, lipstik, serta mencuci tangan dengan sabun yang tidak berbau pada saat uji bau. Tapi menurutku perlu loh pelatihan bagi panelis uji organoleptik agar hasil evaluasinya lebih akurat gitu. Kalau yang terlatih kan pasti sudah tahu untuk ukuran dan tingkat kemanisan, keasinan seperti itu. Nah menurutku kalau untuk produk besar perlu panelis yang terlatih kalau untuk kebutuhan pribadi. Dan untuk skala kecil saja mungkin aman kalau untuk yang tidak terlatih seperti itu. Menurut kalian itu masalah besar atau tidak? Menurutku juga iya sih, kalau di produk besar itu seperti yang dibilang tadi,
karena produk besar kan dipasarkan di mana-mana ya. Jadi bisa jadi masalah besar kalau panelis uji organoleptik itu tanpa terlatih. Jadi kalau produk besar yang dimasarkan di mana-mana itu harus dengan panelis uji organoleptik yang terlatih. Karena kalau terlatih juga kan udah berpengalaman juga, terus juga udah pernah terlatih gitu, jadi udah tahu ukuran tingkat rasa, aroma, kekentalan dan lain sebagainya. Bukan dengan panelis uji organoleptik yang tanpa terlatih, asal ikut saja seperti itu. Oh iya, aku mau nambahin syarat panelis itu tadi. Nah, untuk syarat panelis dasarnya yang pertama sehat, tidak sedang flu atau gangguan indera, tidak merokok untuk panelis tertentu, dan punya ketertarikan. Tapi yang paling penting adalah konsistensi dan kemampuan mendeskripsikan. Kalian tahu nggak syarat atau proses menjadi panelis yang terlatih itu seperti apa? Prosesnya biasanya melalui seleksi dan pelatihan yang intensif. Mereka dilatih untuk mengenali standar rasa dasar seperti asin, manis, pahit, asam, dan umami, serta aroma standar. Ada tes seperti mengenali konsentrasi garam yang berbeda atau menyamakan rasa suatu produk dengan standar. Yang lulus, mereka akan bisa menjadi panelis. Tantangan menjadi panelis uji organoleptik itu seperti apa juga? Menjaga kondisi tubuh dan mood. Sedikit flu saja bisa langsung merusak indera pengecap dan penciuman. Kami juga harus menjaga pola makan, hindari makanan yang terlalu kuat sebelum uji seperti sambal dan durian. Dan tantangan mentalnya yaitu harus memisahkan preferensi pribadi seperti saya yang tidak suka keju dengan penilaian objektif bahwa masakan ini memiliki rasa keju yang kuat dan tingkat kekentalan yang sedang. Jadi kalau aku rangkum sedikit pembahasan kita hari ini, berarti uji organoleptik itu bukan uji rasa saja, tetapi juga uji kualitas serta keamanan produk sebelum sampai ke konsumen. Dan terpilihnya panelis itu terdapat 2, panelis tidak terlatih dan terlatih. Sedangkan untuk panelis terlatih sendiri itu digunakan untuk industri besar karena mereka lebih detail dan objektif dan juga konsisten untuk menjelaskan rasa-rasanya. Kemudian untuk panelis tidak terlatih biasanya untuk menguji kesukaan konsumen karena mereka mewakili selera konsumen sebenarnya. Wah, keren. Jadi, next time kita makan atau minum, ingatlah ilmu, proses, dan orang-orang di balik rasa yang kita cicipi itu. Terima kasih banyak Kak Nanda, Kak Arya, dan Kak Koko sudah berbagi cerita yang sangat menarik dari balik layar industri pangan. Sekian podcast hari ini mengenai panelis uji organoleptik. Saya Salma sebagai host dari podcast Teman 8 ini pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye-bye.